Britney Spears, sosok artis dan musisi fenomenal sangat populer pada era 2000-an. Britney Spears juga manusia yang memiliki segudang cerita. Bisa dibayangin, masih ranum, udah sangat populer, kaya dengan kesibukan yang padat. Cukup rentan emang, kalian pikir mudah menjadi dia? Gak, dia seakan curhat di album lakinya terlihat sangat beruntung, namun kesepian dan kehilangan banyak momentum di usianya yang seharusnya masih bisa menghabiskan masa mudanya secara normal. Ya, itu memang sebuah pertaruhan resiko yang harus dia jalanin sebagai selebriti yang mendunia. 2007, ia pernah menjalani fase meltdown atau breakdown dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Nampak pada tahun 2004 di mana media dan para paparazzi memburunya kemanapun, kapanpun, dimanapun. Apapun yang Britney lakukan adalah peluang buat mereka. Britney saat itu awalnya memutuskan untuk menikahi teman masa kecilnya, Jason Alexander, di sebuah gereja yang terletak di Las Vegas. Namun entah ada apa, ternyata 3 hari kemudian mereka memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Namun tiba-tiba dalam kurung 3 bulan kemudian, ketika Britney yang saat itu cedera akibat syuting video musik miliknya, ia memutuskan untuk menikah dengan penari bernama Kevin Federline. Tentu aja, pernikahan tersebut menjadi buah bibir dan sorotan di banyak media, mengingat sosok Kevin Federline baru aja menceraikan istrinya yang sedang mengandung. Tahun 2006 selalu diberondong oleh media maupun paparazzi dengan banyak sensasi kontroversinya, di mana Britney jadi bahan gosip sampai hujatan. Misal, ketika dirinya sedang mengemudi sambil memangku anaknya, sampai drama berpose tanpa busana untuk sebuah majalah. Gak selesai di situ. Pada penghujung tahun, Britney memutuskan untuk mengajukan gugatan cerainya karena perbedaan misi dan visi. Atau visi misi sama aja ya. Saat itu Britney memutuskan untuk masuk rehabilitasi dalam rangka mengatasi kecanduannya terhadap narkoba. Britney Spears pernah terciduk pesta-pesta yang wow, yang bikin ia makin nampak kehilangan kontrol. Jadi agak savage gitu, liar barangkali ya. Hingga ia direhab. Muncul lagi banyak foto-foto Britney yang ngabisin rambutnya sampai botak dan pilihan rambut wig yang aneh. Pada 16 Februari 2007, foto yang dikenang sebagai lambang dari meltdown sang penyanyi ini diabadiin. Seusai rehab kedua kalinya, Britney tertangkap basah, ngamuk sambil nyerang mobil seorang paparazzi menggunakan payung. Pernah pula Britney ketika di pom bensin tetap dihujanin cahaya kilat dari kamera-kamera para paparazzi yang seketika ngerubunin dia. Britney pun marah gede, sampai ia turun dari mobil dan nyerang paparazzi yang ngerumuninnya, lalu menuju mobil milik salah satu paparazzi dan di situ dia ngeluarin makian-makian yang cukup kasar. Jika digali ke belakang, sebetulnya Britney banyak mendem masalah. Mulai dari sikap ayahnya yang protektif dan konservatif, manajernya yang terlalu banyak ngatur, kegagalan hubungan pernikahan hingga kecanduan obat-obatan terlarang yang bikin dirinya mengidap depresi dan masalah kesehatan mental yang cukup serius. Dan yang baru aja nggak kalah ngagetin Britney Spears, baru aja nih berbagi pengalaman yang menyakitkan yang dia simpen-simpen selama 20 tahun. Ia pernah terpaksa melakukan aborsi. Lagi dia pacaran dengan Justin Timberlake, yang curhatannya bakal dituangin dalam memoir berjudul The Woman in Me yang bakal segera diluncurin. Ya, kalian tahu sendiri Justin Timberlake, rupanya saat itu belum siap jadi ayah ataupun ngebina rumah tangga pada masa karir emasnya dan usia belia tersebut. Balik lagi ke tahun 2008 ya, Britney juga sering tertangkap sama aparat keamanan, namun akhirnya dirinya mampu melewati fase ini dan bangkit kembali menjadi musisi dan artis yang digandrungin sampai saat ini. Pelajaran yang bisa diambil adalah, walaupun Britney sangat terkenal, ia tetap adalah Britney yang pengen dimanusiakan seperti Britney pada umumnya, bukan hanya sebagai tokoh public figure. Wajar pada fase di waktu titik terendahnya, sama kayak kita, masih punya segudang masalah atau bahkan pernah ngerasa hidupnya runtuh, nggak bermakna sama sekali. Sampai di titik jenuh terakhir, kita pun pernah terpuruk barangkali ya. Kita bisa ngetawain diri kita sendiri bukan? Ya, karena ternyata kita cuma dimainin sama pikiran. Padahal pikiran milik kita utuh, yang bisa kita pilih sendiri dengan respon positif atau negatif kembali ke diri masing-masing.